Sebenarnya sumber kegaduhan dari ijazah Pak Jokowi itu Aiman. Coba kalau Aiman itu nggak mengundang Roy Suryo dan gerombolannya, nggak ada gaduh-gaduh tentang ijazah. Tapi Aiman mencari panggung dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya kasus ijazah ini jadi semakin gaduh. Ini ya si Aiman ini jadi host, nggak ada netralnya. Kok nggak bisa kau tertibkan itu narasumbermu? Kalau berdebat jangan saling merendahkan orang. Itu lagi nggak pernah loh kau tegur si Roy, si Tifa sama si Rismon kalau menyebut orang itu dengan termul. Apa bedanya kau sama host Sentana TV? Kalau kayak gitu cara pembawaan acaramu, nggak ada bedanya, Aiman. Jadi acara Aiman ini menjadi acara yang tidak berkualitas. Tuyul, kok baru sadar lo acaranya Aiman itu tidak berkualitas? Kemana aja lo selama ini? Tetapi jangan kau bilang juga, ya tidak berkualitas kau bilang karena termul tidak ada isinya. Kepalamu yang tidak ada isinya itu, ya di dalam kepalamu itu isinya itu kotoran. Untuk menghadapi orang gila seperti Roy Suryo, Tifa, dan Rismon ini, kita harus pura-pura gila juga. Karena apa? Mereka itu secara terus-menerus mendengungkan, mempropagandakan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini tanpa ada suatu kebenaran. Karena apa? Apa yang dikatakan itu benar. Kalau memang Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, yang harus menuntut itu adalah UGM, bukan orang gila seperti Roy Suryo dan Tifa segala macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada ya. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang Aiman ya yang sekarang menjadi kambing hitam. Ya, makin kesini Aiman semakin dirujak oleh netizen se-Indonesia Raya. Itu bukan hal yang aneh lagi, bukan hal yang baru. Tetapi ada yang aneh teman-teman ya. Kalau biasanya yang ngerujak Aiman ini adalah golongan ternak Mulyono ya kan, seperti halnya saya. Kali ini yang ngerujak Aiman justru adalah anak-anak Abah. Biasanya anak-anak Abah ini santai-santai saja ya, melihat tingkah polanya Aiman yang cenderung berat sebelah itu. Ya begitulah, kalau merugikan bagi mereka ya, maka mereka akan kuar-kuar, yang bilang inilah, yang bilang itulah gitu ya. Tetapi kalau menguntungkan bagi mereka, maka mereka diam-diam wae. Malah memuji-mujinya ya kan. Aduh, giliran kalah debat katanya Aiman salah ngundang narasumber katanya. Katanya ternak Mulyono tuh nggak ada isinya yang diundang. Aduh, kalah kok marah, kalah kok nyerang. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Salam waras, Aiman Wicaksono dan Ainus. Jadi kembali lagi menayangkan suatu di acara di Rakyat Bersuara, mengangkat ijazah palsu, tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi dengan narasumber seperti biasa Roy Suryo dan Tifa. Kemudian ini ya, tayangan kemarin itu suatu tayangan yang sangat tidak mendidik bagi rakyat Indonesia. Karena apa? Ini hanyalah suatu narasi-narasi yang didengungkan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi tidak ada suatu pembelajaran yang diambil dalam acara tersebut. Yang ada hanyalah ocehan-ocehan, saling serang, saling kata, saling ejek-mengejek di antara kedua narasumbernya. Nah, apa yang dikatakan oleh pembela Pak Jokowi bahwa untuk menghadapi orang gila seperti Roy Suryo, Tifa, dan Rismon ini, kita harus pura-pura gila juga. Karena apa?
mereka itu secara terus-menerus mendengungkan, mempropagandakan ijazah palsu dari Pak Jokowi ini tanpa ada suatu kebenaran. Karena apa? Apa yang dikatakan itu benar. Kalau memang Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, yang harus menuntut itu adalah UGM, bukan orang-orang gila seperti Roy Suryo dan Tifa segala macam ini untuk mencari panggung di negara Republik Indonesia ini. Tapi ya itulah, mereka ini diberi panggung yang sangat besar oleh Aiman Wicaksono dan iNews dan iNews untuk mempropagandakan apa yang mereka dengung-dengungkan selama ini. Dan pada kenyataannya banyak juga masyarakat yang sudah terprovokasi, yang sudah menimbulkan keraguan apakah benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Karena mereka menganggap kalau memang itu asli, kenapa tidak ada tindak lanjut dari Polda Metro Jaya untuk menanggapi laporan dari Pak Jokowi tersebut. Jadi ya, kalau saya sih udah bosan untuk mengangkat kasus ini. Tapi ya, orang-orang seperti Roy Suryo, Tifa dan Rismon, kemudian Aiman dan iNews ini sepertinya tidak makan kalau tidak mengangkat nama Pak Jokowi sebagai berita utama mereka. Ya, salam waras. Iya, jadi intinya ketika sebuah acara itu tidak berkualitas, maka memang yang layak diundang adalah orang-orang yang tidak berkualitas, kan seperti itu. Jadi ini saya memberikan warning ya kepada teman-teman Ternak Mulyono yang mungkin mendapatkan undangan gitu ya dari acara-acara talkshow di televisi swasta nasional maupun di podcast-podcast. Itu lihat dulu kelasnya seperti apa. Oh, ini acaranya orang gila. Nah, kalau perlu itu yang hadir itu yang orang-orang gila juga ya. Minimal orang yang memacak gila gitu ya, seperti Ibu Diana yang tadi sudah kita saksikan bareng-bareng di konten-konten sebelumnya. Intinya begitulah ya, lanjut. Sebenarnya sumber kegaduhan dari ijazah Pak Jokowi itu Aiman. Coba kalau Aiman itu nggak mengundang Roy Suryo dan gerombolannya, nggak ada gaduh-gaduh tentang ijazah. Tapi Aiman mencari panggung dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya kasus ijazah ini jadi semakin gaduh. Penyebabnya ya Aiman. Dan lagi kalau Aiman mengundang narasumber, pasti berat sebelah. Aiman seolah-olah mendukung rombongan Roy Suryo. Lah, iya, betul ya. Jadi sumber kegaduhannya itu adalah justru si hostnya, si acaranya sendiri. Jadi tidak tepat jika dia bersembunyi di balik kode etik jurnalistik bahwa media itu selain memberitakan juga memberikan edukasi dan memberikan ruang kepada orang-orang yang berbeda pendapat ya. Itu memang benar ya, dalam kode etik jurnalistik memang ada pasal yang menyebutkan seperti itu. Tetapi ya, yang dimaksud orang yang berbeda pendapat ini adalah orang-orang yang benar-benar memahami tema yang sedang dibicarakan. Nggak bisa ya kan seorang kiai berdebat dengan tukang becak membicarakan tafsir Al-Quran. Nggak cocok gitu. Jangan, jadi bukan berarti asal beda pendapat itu bisa diakomodasi oleh sebuah media gitu ya. Lanjut. Aiman salah undang orang, atau mungkin emang sengaja ya, biar lebih rame gitu ya. Karena yang diundang tidak berdasarkan data dan fakta ya. Yang diundang hanya cuap-cuap tanpa berdasar. Kebanyakan nggak ada isinya ya, cuman ladak meledek. Jadi kelas Aiman itu menurut saya turun grade ya. Yang harusnya mungkin orang-orang yang punya kapasitas ya, supaya dialognya atau debatnya itu lebih berkualitas. Tapi dengan hadirnya termul wanita yang saya lihat hanya kelas coro ya, yang recehan. Nah, jadi debatnya tidak berkualitas. Jadi sayang sekali ya acara Aiman ini. Jadi acara Aiman ini menjadi acara yang tidak berkualitas. Tuyul, kok baru sadar lo acaranya Aiman itu tidak berkualitas? Kemana aja lo selama ini? Tetapi jangan kau bilang juga ya tidak berkualitas, kau bilang karena termul tidak ada isinya. Kepalamu yang tidak ada isinya itu ya. Di dalam kepalamu itu isinya itu kotoran. Paham kau?
ya, tidak berkualitas selama ini pun itu gara-gara si Roy Panci Rismond Tompel Tifa itu, ya. Kau perhatikan, mana ada cuma narasi ngegas, ya kan, tanpa benar-benar ada faktanya, ya. Apalagi si Roy Panci junjunganmu itu tuh, ya. Sebentar orang ngomong dia nyerocos terus, nanti sebentar tertawa, nggak jelas apa yang dikatawain, ya. Jadi pakai otakmu, ya. Kepalamu yang botak itu tuh, ya. Kepalamu yang gundul itu tuh yang gak ada isinya, Kima, ya. Aduh. Intinya saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Walaupun saya disclaimer dulu ya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau barusan kita mendengar kata-kata mutiara yang kurang enak didengar, yang tidak sesuai dengan norma etika dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat ya. Tetapi saya sependapat tuh dengan isinya gitu loh, bahwa bukan ternak Mulyono yang kosong kepalanya. Hahaha. Tapi siapa ya tahu sendirilah ya kan. Lanjut. Ini ya si Aiman ini. Jadi host nggak ada netralnya. Kok nggak bisa kau tertibkan itu narasumbermu? Kalau berdebat jangan saling merendahkan orang. Itu lagi nggak pernah loh kau tegur si Roy, si Tifa sama si Rismond. Kalau menyebut orang itu dengan termul. Apa bedanya kau sama host Sentana TV? Kalau kayak gitu cara pembawaan acaramu. Nggak ada bedanya, Aiman. Lebih bagus kau gabung aja lah sekalian sama si Roy Panci CS itu. Siapa tahu tuh jasamu tuh dibutuhkan tuh. Mereka kan membuat buku, entah buku keberapa, buku ke-3, ke-4. Gak ada loh kau netralnya sama sekali jadi pembawa acara. Kau lihat itu si Roy Suryo motong-motong orang bicara, kau diam kan? Tapi ketika yang pendukung Pak Jokowi menyela si Roy Suryo bicara, kau cegah. Kayak mana kau ini, Aiman? Si Roy Suryo bawa wayang, memecah konsentrasi orang. Nggak pernah kau tegur sama sekali. Kemarin itu dia bawa wayang itu. Wayang perempuan yang buah dadanya besar itu. Itu seharusnya kau tegur. Itu kan udah pornografi. Dia bisa bilang, pendukung Pak Jokowi itu mau melakukan aksi pornografi pakai BH dan celana dalam. Nah dia bawa wayang yang gak sopan, gak ada moral sama sekali. Kenapa kau biarkan? Aku ya emosi kali kok lihat acara ada si Tifa, si Roy sama si Rismond. Mau muntah aku. Aduh Pak Jokowi, maaf banget Pak Jokowi ya. Aku gak bisa Pak, sabar Bapak Pak. Gak bisa Pak. Emosi aja bawaan aku kalau lihat itu boret-boret itu lagi ada di TV. Naik asam lambungku Pak. Apalagi nengok si Tifa itu manipulatifnya setengah mati. Padahal jelas-jelas loh dia memfitnah ibunya Pak Jokowi di depan makamnya. Tapi dengan mulut lamisnya itu dia malah bilang kami berziarah. Emang termul-termul pernah ke sana, kata si Roy Suryo. Udah jelas mereka menghina, melecehkan, tertawa, bercanda di depan makam orang. Gak ada sopan sama sekali. Maaf Pak Jokowi. Terbuat dari apa Pak hati Bapak Pak? Sampai bisa bergeming melihat kelakuan bajingan-bajingan ini Pak. Bukannya mereka sadar ketika Mas Gibran mengucapkan terima kasih. Mereka gak sadar loh. Gak ada malu sama sekali. Udah dari sini terlihat ya betapa tingginya emotional question Mas Gibran dibanding sampah-sampah ini. Tolong ya Aiman ya. Kau kok jadi host di televisi, jadilah host yang mencerahkan. Jangan jadi host yang menjerumuskan orang untuk saling adu jotos, adu umpatan di panggungmu. Gimana mau cerdas bangsa ini kalau televisinya seperti acara yang kau pandu, Aiman? Ya, intinya saya berharap ya Dewan Pers ya dalam hal ini ya Dewan Pers ya itu termasuk juga KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia itu meninjau ulang lah acara-acara seperti ini ya.
Karena kalau dilihat dari kode etik jurnalistik ya, walaupun si hostnya itu mengatakan begini, nggak seperti itu. Ya, dia salah menginterpretasikan ya apa namanya itu kode etik jurnalistik. Nggak seperti itu keliru itu ya. Nggak bener itu acaranya harusnya itu ditinjau ulang oleh KPI ya. Kalau perlu diblokir ya, nggak boleh ditayangkan, dan oleh Dewan Pers itu sebaiknya itu dicabut izin medianya ya, termasuk juga sertifikasi wartawannya. Iyalah, biar nggak ngawur. Lanjut. Saya senang dengan acara Rakyat Bersuara yang diawaki oleh Aiman Wicaksono. Dalam selalu perdebatan yang terjadi menampilkan topik-topik kekinian yang pantas untuk didengarkan oleh semua orang. Cuman belakangan saya lihat ada Aiman Wicaksono membiarkan para pendebat itu menggunakan cara-cara seperti di jalanan. Bagaimana seorang yang berdebat tapi berdebatnya cenderung untuk dibiarkan oleh Aiman ya, mencaci, memaki, bahkan memotong-motong, tidak memberi kesempatan ngomong kepada satu pihak. Ya, contohnya seperti yang terjadi pada malam tadi, acara Aiman di Rakyat Bersuara dengan tema Silvester yang tidak ditahan-tahan. Ini menampilkan bagaimana seorang Roy Suryo selalu tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk memberikan keterangan, pendapat, alasan atau apapun, argumentasi apapun. Karena apa? Selalu di setiap kata-katanya dibantah, setiap kata-katanya selalu diselingi dengan cengengesan, selalu diselingi dengan itu nggak bisa, ini salah, kamu siapa. Selalu seperti itu, tidak memberi kesempatan bebas kepada satu orang untuk memberikan penjelasan sampai habis. Jadi intinya Aiman dalam hal ini sering membiarkan itu, sehingga terjadilah kericuan-kericuan, bahkan sampai kita pun menontonnya menjadi muak ya, melihat bagaimana orang-orang yang katanya berpendidikan tapi tidak menunjukkan adab yang baik, bahkan tidak enak ditonton di depan kita. Cuman enaknya ketika kita merasa pihak A atau merasa pihak B, enaknya karena saling menjatuhkan saja, bukan ada tontonan yang nyaman dilihat, tontonan yang enak untuk didengarkan, tapi lebih kepada seolah-olah drama perang antar golongan. Saya nggak senang, Pak. Sejak awal memang acaranya ini ya begitulah, membahas tentang sesuatu hal yang sedang hangat ya. Nah, kalau itu memang masuk kategori ya prinsip-prinsip jurnalistik ya, hangat baru terjadi, bla 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 bla, banyak gitu ya. Syarat kelayakan berita atau prinsip-prinsip jurnalistik. Tetapi kalau dibahas hanya untuk menaikkan rating ya kan, kemudian ibaratnya itu menaikkan viewers, mendongkrak popularitas agar advertorial mengalir dengan deras, termasuk buhir-buhir yang berkepentingan menggelontorkan anggarannya dalam bentuk advertorial, itu saya tidak sependapat, karena akhirnya acara tersebut tidak lebih dari sebuah arena caci maki ya, arena adu jotos ya, bukan sebuah diskusi yang mencerdaskan. Nah, fungsi jurnalistiknya di mana kalau seperti itu ya? Hai, lanjut. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini aku mau mengajak kalian kita diskusi soal E-News Aiman ya, Rakyat Bersuara, yang menjadi program andalan bagi E-News setiap malam Rabu terutama. Pembahasannya selalu menarik, mengguncang banyak sekali adrenalin para penontonnya. Luar biasa. Sesekali kita mendapat pencerahan dari E-News. Sesekali juga kita melihat betapa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mengingat para pengamat, para politisi, para aktivis itu terlihat ada keterbelahan, ada polarisasi, ada dikotomi, ada konflik di sana. Tapi sekali lagi, sebagai sebuah media, aku yakin Rakyat Bersuara atau E-News mencoba untuk menjadi jurnalis ya, yang kemudian bisa disebut sebagai untuk kemudian membersihkan informasi-informasi yang berkelindan di luaran sana, yang
ada yang benar, ada yang salah. Tapi aku yakin dan percaya Aiman melewat programnya ingin mengajak kepada publik agar kita bisa memilah dan memilih mana sebenarnya berita kebenaran dan kebenaran berita. Wow. Tapi ada satu hal yang menurutku di video ini akan aku diskusikan ke teman-teman sehingga bisa menjadi rekomendasi buat e-news agar sekiranya ke depan untuk bisa mengevaluasi lagi program Rakyat Bersuara ini, guys. Oke, sebelum aku memulai, aku mau mengajak kepada kalian semua untuk jangan lupa bagi yang baru saja nongol, subscribe channel YouTube ini, berikan komentar kalian, dan share kalau dianggap bermanfaat. Aku ingin mengajak kepada kita semua untuk bisa lebih kritis, lebih bijaksana juga untuk melihat konflik-konflik yang sedang terjadi di perpolitikan Indonesia, terutama ketika pembahasannya yang berkaitan dengan kisruh ijazah Pak Jokowi, Mas Gibran, serta juga kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang hari ini diulik-ulik oleh kelompok-kelompok yang memang sampai dengan saat ini anti sama beliau. Oke, guys, semalam kalau kita tonton lebih baik, ada pembicara yang kita tahu Pak Boy ya, Ketua Umum dari Pradi Bersatu, itu sempat memberikan otokritik yang kemudian langsung kena tekan sama Mas Aiman ya, sang moderator atau presenternya. Host Pak Boy yang tadinya mau mengatakan bahwa kita ini kisruh-kisruh seperti ini, media memanfaatkan momen, media memanfaatkan untuk kepentingan komersial atau rating, yang akhirnya kita gondok-godongkan antara satu dengan yang lain. Langsung kemudian kena apa istilahnya, kena bantahan dari Aiman. Aiman mengatakan bahwa ya biar bagaimanapun yang namanya media juga punya fungsi tertentu yang setidaknya bisa mengkelirkan pembahasan-pembahasan di media sosial lainnya, sehingga itu lewat media jurnalis tentu akan menjadi pilihan terbaik buat para penonton agar bisa memilah dan memilih mana yang bagus. Oke, di satu sisi aku setuju dengan Aiman ya. Di satu sisi juga aku sependapat bahwa eksistensi teman-teman media, eksistensi jurnalistik itu setidaknya bisa mengerem lajunya arus informasi yang tidak sesuai, yang tidak benar. Nah, sehingga itu dihadapkan mana yang mengatakan A, mana yang mendukung Pak Jokowi, mana yang mengatakan B, mana yang mendukung teroris. Nah, itu di situ dia ya. Mana yang mendukung bahwa teorinya Rismon, Tifa dan juga Roy Suryo itu adalah benar, ini kalimatnya. Mana yang dikategorikan sebagai termul, ini. Silakan kalian beradu argumen. Masyarakat silakan nilai sendiri. Masyarakat silakan pandang sendiri. Oke, di satu sisi itu benar. Tapi kita tidak boleh menafikan bahwa ada beberapa performa Aiman yang menurutku juga sebagai seorang mantan caleg yang partainya tidak bersama-sama dengan Pak Jokowi, Prabowo, Gibran, unsur subjektivitasnya juga muncul. Makanya aku sebenarnya ya, kalau teman-teman yang pernah menjadi wartawan atau yang pernah menjadi jurnalis, kemudian berpartai politik, menurutku sebaiknya dicabut aja identitasnya sebagai seorang jurnalis. Dalam artian dicabut identitasnya sebagai wartawan. Supaya apa? Supaya asas keseimbangannya itu ketika memberikan berita, memberikan program yang berkaitan dengan pewartaan, itu betul-betul berimbang. Nah, sementara Aiman sendiri dalam beberapa kali aku perhatikan dia menjadi host di Rakyat Bersuara, terutama ketika pembahasannya tema-tema yang kemudian mendiskreditkan seorang Jokowi, bahkan bersama keluarganya, dia terkesan memperlihatkan betapa dia justru mengapresiasi kepada pihak teroris ya. Aku perhatikan ya, ini mungkin subjektif juga. Silakan mungkin teman-teman yang keberatan bisa sampaikan. Pada dasarnya yang aku perhatikan dengan sangat jeli, hampir setiap Rakyat Bersuara yang episodenya membahas soal Pak Jokowi, selalu ketika pembicara-pembicara dari kelompoknya Pak Jokowi itu sangat terkesan mereka tidak mendapatkan spasi waktu yang maksimal. Kadang-kadang juga di tengah jalan sedang bicara itu di-cut, yang akhirnya justru diberikan ruang sebebas-bebasnya kepada teman-teman teroris. Walaupun ini subjektif guys, bisa saja saya salah. Tapi kalau teman-teman melihat ya, terutama dengan peristiwa kemarin tuh tadi malam, bagaimana Roy Suryo berdebat dan juga Tifa berdebat dengan Ibu Diana ya. Orang nanya, Bang Bil, kenapa orangnya Pak Jokowi yang seperti itu? Saya bilang, loh, jangan pandang enteng dengan Ibu Diana, beliau itu aktivis juga, beliau ini kaum pergerakan perempuan, tapi di konteks video kemarin beliau sedang memainkan peran, karena apa? Karena refleksi dari pendukungnya Pak Jokowi udah capek tuh berhadapan dengan Rismon, Roy Suryo dan juga Tifa, di mana mereka-mereka ini tidak cocok untuk diskusi ilmiah, dengan mereka itu cocoknya baku-baku bantah saja gitu. Gayanya Roy Suryo kan seperti itu, maka Ibu Diana itu memainkan peran itu guys. Menurutku menarik juga ya. Tapi jangan anggap remeh dengan Roy Suryo, Tifa, termasuk diantaranya adalah Ibu Diana. Beliau sedang mengerjakan, karena begini guys, aku tidak melihat Ibu Diana mau diskusi ilmiah lagi dengan Roy Suryo. Kenapa? Karena nggak penting. Sudah dibenarkan oleh UGM, dibenarkan KPU, ada ahli digital forensik lainnya seperti Bang Joshua yang secara ilmiah memastikan bahwa kekeliruan teroris dalam melakukan analisa digital forensik, terutama menggunakan ELA, mereka semakin percaya diri. Oh, ini orang nggak bisa diajak diskusi normal, maka wajar kalau akhirnya suara-suara seperti yang dilakukan Ibu Diana itu muncul. Apalagi mereka agak sakit hati ketika Tifa datang ke kuburan, ya habis mendoakan tapi habis itu menggunjing orang yang sudah meninggal gitu. Bayangkan loh, memang mereka datang berdoa,
Tapi setelah berdoa, yang mereka lakukan adalah menggunjing, guys, menggunjing, bahkan memfitnah, ya, menggosip di depan kuburan, bahkan ada kalimat-kalimat yang tidak baik yang disampaikan oleh Roy Suryo. Maka kemarahan-kemarahan ini terwakilkan ketika Ibu Diana berdiskusi di Rakyat Bersuara. Fenomena lain, guys, yang jangan Anda lupakan bahwa ketika di Rakyat Bersuara itu, sebenarnya Roy Suryo itu offside ketika dia mengambil wayang, ya, wayang yang kemudian dia perlihatkan ini wayang. Nah, wayangnya itu juga kayak tadi malam itu kan sangat porno gitu. Ini Kedua Mul yang mau pamer bra dan CD. Dia berjanji dalam 2 minggu kalau tidak ada gerakan maka 500 WW gombel ini. Ini WW gombel, kemudian di balik ini ada 500 orang kayak gini. Nah ini tidak akan terjadi. Astaga stres. Daripada wanita buka aurat. Ya Allah, stres. Kong kali kong adalah ada seperti ini. Sorry, bukan kelasnya. Korong. Tangkap juga Roy Suryo. Tangkap Roy Suryo. Apa ini gak sopan? Ya, tangkap teroris. Walaupun mereka mau mengatakan itu kan Ibu Diana juga porno. Hei, Ibu Diana itu sedang berretorika ketika dia berorasi. Saya akan menggunakan pakaian dalam, BH dan juga celana dalam untuk turun aksi bersama 500 perempuan. Oke, mau itu dia bicara benar atau tidak, yang jelas itu tidak ada di skema dan skenario dari teman-teman relawan. Tapi yang dia lakukan itu adalah kepentingan untuk dia dibaca dan juga diperhatikan supaya dia ingin berkesempatan mau ngomel itu ke Roy Suryo kalau diberikan kesempatan, ya. Dan itu tidak dilakukan, guys, ya. Karena memang dia tidak pernah mau melakukan itu. Makanya dia sudah klarifikasi dan mohon maaf juga di ruang publik. Tapi kalau Roy Suryo memperlihatkan wayang yang mohon maaf payudaranya perempuan itu, walaupun itu cuma sekedar wayang, oke, kalau itu di pentas pertunjukan seni budaya, mungkin Anda ngobrolnya di pentas panggung dengan orang-orang terbatas, tapi di news, di ruang publik, aku nggak persoalkan Roy Suryo, kalau memang Roy Suryo otaknya sudah seperti itu. Tapi bagaimana dengan Aiman? Bagaimana dengan Rakyat Bersuara? Kok itu tidak diverifikasi dulu, ya? Ini wayang apa, Mas? Oh, ini porno, Mas. Jangan ya, begitu. Jadi properti kalau bisa juga dihalangi. Masa Pitra Ramadhani itu yang kemarin datang dengan dia punya properti itu diminta sama Roy Suryo dan kawan-kawan jangan lagi diundang di Rakyat Bersuara. Kalau begitu jangan juga datang Roy Suryo karena sering membawa properti, apalagi membuka dada, membuka bajunya. Ini adalah kong kali kong. Itu kan jahat betul, guys, merendahkan orang gitu. Seharusnya Aiman juga bijaksana hal-hal seperti itu. Jadi niat dan tujuan teman-teman jurnalistik yang kepingin menjadi rumah pembersih istilahnya akan menjadi bagaimana mewartakan informasi yang berimbang dan positif itu udah hilang. Karena kelihatan sekali. Tapi ya sekali lagi wajar karena memang Aiman ini adalah caleg yang tidak berada dalam barisannya Pak Jokowi, Prabowo, Gibran. Mereka ini adalah termasuk yang punya e-news ini kan sekarang bukan pengusaha atau penguasa yang dekat dengan penguasa ya, karena memang beda aliran politik di pemilu 2024 ya. Apalagi ada yang kena tangkap itu dari pemilik media itu ya, teman-teman setengah tahu itulah, aku nggak mau ngegosip. Tapi itu fakta ya. Guys, yang paling menarik di sini juga ada satu hal yang harus aku kritik kepada Aiman yang tidak berani kemudian menyarankan kepada kelompok teroris ini agar menghentikan menggunakan frasa-frasa termul. Walaupun teman-teman pendukung Pak Jokowi merasa tidak masalah dengan definisi termul ini, tapi ini sangat jahat, guys. Apapun itu, definisi dari yang namanya termul itu selalu mengkonotasikan dengan kalimat kebinatangan, ya. Termul itu kan ternak gitu. Jadi bagaimana mungkin media sekelas e-news lewat Rakyat Bersuaranya memudahkan kalau si Roy Suryo, Tifa dan juga si Ahmad Khozinuddin termasuk Rismon kalau mau bicara di mana-mana itu istilah termul itu jahat gitu. Silakan kalau itu di kanal YouTube pribadi, tapi kalau media jurnalistik seperti e-news ya kan, Rakyat Bersuara yang katanya ingin memberikan informasi yang positif serta ada keseimbangan di sana, itu nggak ada. Hancur kaidah jurnalistiknya di sini gitu, guys. Jadi bagi aku penting juga ini menjadi saran buat teman-teman media. Kita juga sama, aku punya media tapi aku bukan jurnalis. Lebih baik mengatakan kita bukan jurnalis tapi kita pendukung A, pendukung B, ketimbang mengatakan jurnalis tapi informasi yang disampaikan tidak berimbang. Sementara kaidah yang namanya jurnalistik itu keseimbangan. Keseimbangan berita itu penting, tidak boleh juga kemudian memojokkan pihak yang lain dan pihak tertentu, kan gitu. Jadi itu termul itu harusnya Aiman bilang, tolong hindari kata-kata yang jahat, ya kan? Seperti termul itu sudah tidak baik, bahasa-bahasa itu sudah tidak baik. Oh sama aja kalian bilang teroris. Teroris itu singkatan dari Tifa, Roy, Rismon. Lo kenapa mau dimarah? Kalau termul apa singkatannya? Ternak Mulyono. Iya kan? Nggak ada istilah termuliakan, terlalu mulia. Itu bahasa apologi atau bahasanya teman-teman pendukung Jokowi aja yang ya supaya bagi mereka sih ada pendukung Jokowi, udah ikuti aja kemauan mereka biar mereka semakin kita di stereotype, semakin kita diolok, ya semakin kita ikuti. Ya itu gaya-gayanya teman-teman pendukung Pak Jokowi, tapi itu apologi. Cuma sekarang sebagai pendidikan, pembelajaran penting buat publik kita, usahakan kata-kata yang terlontar dari teman-teman pembicara itu juga harus tertata dengan baik kan gitu. Itu penting, guys.
Ya, jadi apakah cuma Roy Suryo? Tidak, termasuk gaya-gayanya Ibu Diana. Udah nggak penting lagi pola-pola begitu komunikasi di media nasional gitu. Ya sudah, kalau di YouTube, kalau juga di media-media lainnya is okay lah. Tapi sekelas Rakyat Bersuara kan masuk di TV nasional juga, walaupun kalau dalam saat live lebih banyak dan dominannya itu di kanal YouTube-nya ketimbang di kanal TV mainstream-nya gitu guys. Dan aku pikir penting ya untuk kita mengingatkan teman-teman media juga, termasuk kritik kepada pendukung Pak Jokowi. Ya, semalam itu diskusinya hanya lebih ke kayak arena tinju, orang main bola tapi nggak mencetak gol. Rata-rata Ahmad Khozinuddin dengan pandirnya, Roy Suryo dengan gaya wayangnya, Tifa dengan sok kalem tapi beracun ya. Istilahnya Ibu Diana. Ibu Diana juga kayak striker tapi nggak cetak-cetak gol. Pak Suhadi juga kayak gelanggang bertahan gitu. Pak Boy juga gayanya seperti itu. Jadi menurutku diskusi semalam sangat jauh dari harapannya. Bukan soal bilang aja termul kalah. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang semalam. Yang menang itu adalah Aiman. Kenapa? Karena ratingnya naik gitu. Walaupun dia mau bilang ini demi enggak. Jangan munafik lah ya. Kita tahu kok track recordnya Aiman siapa. Kita tahu kok media ini seperti apa kan gitu. Bahkan Pak Boy saja yang mau mengingatkan itu langsung diintimidasi gitu. Coba saja itu kalau dilontarkan oleh Ahmad Khozinuddin dan teroris yang lain, bisa saja lain cara Aiman akan menekan gitu ya. Bagaimana menurut kalian guys? Kalau kalian tidak sepakat ya tulis saja di kolom komentar. Kalau dianggap video ini bermanfaat langsung share saja. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Like and follow. Nah, menurut teman-teman bagaimana pendapatnya Bang Bill barusan ya, yang disampaikan dalam 12 menit 35 detik ya. Kok tahu Bang? Iya, saya hitung soalnya. Iya, intinya saya berharap seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, termasuk juga Dewan Pers ya, meninjau ulang kalau perlu mencabut izin ya, izin medianya dan juga sertifikasi wartawannya, jurnalistiknya ya, jurnalisnya. Dalam hal ini ya si hostnya lah ya kan. Karena menurut saya layak untuk dicabut. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.